Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya kita semua masih bisa berada di sini untuk mendengarkan dan melihat presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Clara Auliana Putri dengan NIM 230421135. Selama kurang lebih 5 menit ke depan saya akan mengajak kalian semua untuk menyelami topik saya, yaitu memahami ekonomi sebagai ilmu dan peran barang atau jasa dalam sistem ekonomi. Sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin bertanya, semua yang ada di sini tentunya ada yang tahu apa arti dari ekonomi dan apa sih pentingnya ekonomi bagi kita? Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja masuk ke dalam materi presentasi saya. Konsep ekonomi. Memahami ekonomi sebagai ilmu dan peran barang atau jasa dalam sistem ekonomi. Pengantar ekonomi. Pengantar ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam sistem ekonomi. Apa arti dari produksi, distribusi, dan konsumsi? Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang atau jasa dari pihak produsen kepada konsumen. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga ada konsumsi, merupakan kegiatan membeli dan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kemudian arti dari sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan suatu sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai dengan kondisi kenegaraan itu sendiri. Yang kedua, kita akan membahas mengenai definisi ekonomi. Pengertian ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menciptakan dan memenuhi kebutuhannya setiap hari. Secara umum, ekonomi mempelajari bagaimana cara manusia memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua. Yang pertama, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Fungsi barang dan jasa. Barang dan jasa dalam sistem ekonomi sebagai penghasil kepuasan bagi konsumen dan penyedia pendapatan bagi produsen. Maksudnya, barang dan jasa diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menyediakan sumber pendapatan bagi produsen. Konsumen memperoleh kepuasan melalui konsumsi barang dan jasa, sementara produsen memperoleh pendapatan dari penjualan barang dan jasa yang diproduksinya. Yang ketiga, pasar dan harga. Peran pasar dalam menentukan harga dan jasa sebagai mekanisme penyesuaian penawaran dan permintaan. Pasar merupakan tempat di mana terjadi transaksi antara pembeli dan penjual, dan harga barang dan jasa yang ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Ketika penawaran suatu barang atau jasa meningkat, harga cenderung naik. Hal ini mencerminkan mekanisme penyesuaian pasar di mana harga bergerak untuk mencapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Dengan demikian, pasar berperan sebagai mekanisme penentu barang harga yang efisien, yang memungkinkan penyesuaian antara penawaran dan permintaan barang dan jasa. Penawaran dan permintaan. Konsep penawaran dan permintaan merupakan faktor penentu dalam harga di sistem ekonomi. Konsep penawaran dan permintaan merupakan faktor penentu harga dalam sistem ekonomi. Penawaran mengacu pada jumlah barang dan jasa yang siap dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Sedangkan permintaan merupakan jumlah barang dan jasa yang siap dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Dengan demikian, penawaran dan permintaan bekerja sama sebagai mekanisme penentu harga dalam sistem ekonomi, menciptakan keseimbangan pasar di mana harga mencerminkan nilai sebenarnya dari barang dan jasa tersebut. Kemudian ada produksi dan kesejahteraan. Hubungan antara produksi barang dan jasa dengan kesejahteraan masyarakat dalam sistem ekonomi. Semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, semakin besar kemungkinan terciptanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan akses terhadap pendapatan kebutuhan. Hal ini dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Selain itu, produksi barang dan jasa yang beragam juga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, sehingga berkontribusi pada kesejahteraan mereka.
Kemudian distribusi pendapatan. Pentingnya distribusi pendapatan yang adil dalam sistem ekonomi untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Distribusi pendapatan terbagi menjadi dua. Yang pertama, distribusi pendapatan merata. Yang kedua, distribusi pendapatan tidak merata. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi, serta mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi seringkali berupaya untuk memperbaiki distribusi pendapatan guna mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Kebutuhan dan kepuasan. Konsep kebutuhan dan kepuasan sebagai pendorong konsumsi barang dan jasa dalam sistem ekonomi. Kebutuhan merupakan keadaan di mana seseorang merasa membutuhkan sesuatu untuk mempertahankan hidup atau meningkatkan kualitas hidupnya. Sedangkan kepuasan adalah keadaan di mana seseorang merasa puas setelah memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Kebutuhan dan kepuasan menjadi faktor penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli barang dan jasa. Semakin besar kebutuhan dan semakin tinggi tingkat kepuasan yang diharapkan, semakin besar kemungkinan seseorang untuk membeli barang dan jasa. Efisiensi dan produktivitas. Pentingnya efisiensi dan produktivitas dalam produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas produsen dan penjual barang dan jasa dapat menawarkan produk yang lebih baik dengan harga yang lebih terjangkau, meningkatkan daya saing mereka di pasar. Hal ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan dan keinginan, serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, efisiensi dan produktivitas yang tinggi juga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat, sehingga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Peran inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan barang dan jasa baru. Inovasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan menciptakan peluang baru dan memperluas pasar, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi barang dan jasa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan terhadap teknologi dan produk yang lebih baik. Berikut terdapat beberapa contoh inovasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang pertama, inovasi teknologi dalam produksi dan manufaktur, seperti otomatisasi dan robotik, dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi barang dan jasa. Yang kedua, ada inovasi teknologi dalam pemasaran dan promosi, seperti e-commerce. Yang ketiga, yaitu inovasi teknologi dalam layanan dan pengiriman. Yang keempat, ada inovasi teknologi dalam energi dan lingkungan. Globalisasi dan perdagangan. Dampak globalisasi terhadap perdagangan barang dan jasa serta interaksi ekonomi antar negara. Globalisasi memiliki dampak yang kompleks terhadap sistem ekonomi dan perdagangan yang meliputi aspek positif dan negatif. Lalu apa saja dampak positif dan negatifnya itu? Dampak positifnya seperti meningkatnya perdagangan internasional yang dapat membuka peluang ekspor dan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui perluasan pasar dan akses terhadap teknologi dan modal asing. Dampak negatifnya seperti ketidaksetaraan ekonomi antara negara maju dan berkembang, serta dapat memicu persaingan yang tidak sehat dan menimbulkan dampak sosial. Penting untuk mengelola dampak-dampak ini secara bijaksana guna memaksimalkan manfaat globalisasi yang minimalkan risikonya. Selanjutnya ada keseimbangan ekonomi. Pentingnya mencapai keseimbangan antara produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam sistem ekonomi. Dengan menjaga keseimbangan ekonomi, sistem perekonomian dapat berjalan dengan stabil dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk kita menjaga keseimbangan perekonomian dengan mengelola permintaan dan penawaran barang dan jasa secara bijaksana, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi keseimbangan tersebut, seperti inflasi, suku bunga, dan kebijakan fiskal dan moneter. Kesimpulan dari materi presentasi saya pada hari ini yaitu memahami ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari peran barang dan jasa dalam sistem ekonomi
sangat penting untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Untuk itu saya akhiri presentasi saya pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.